Negara ASEAN tengah melakukan akuisisi besar-besaran pesawat tempur Multi-Role Combat Aircraft atau MRCA sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi konflik di Laut Cina Selatan. Rivalitas antara Cina dan Amerika Serikat yang semakin memanas mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat militernya, khususnya di sektor udara. Pembelian pesawat MRCA ini tidak hanya untuk mempertahankan kedaulatan, tetapi juga untuk membendung agresivitas Cina di Laut Cina Selatan. Singapura sebagai salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di ASEAN telah memesan F-35B dari Amerika Serikat. Pesawat ini menawarkan kemampuan stealth dan multi-role yang canggih, menjadikannya pilihan strategis untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Selain itu, Indonesia juga memperkuat armada udaranya dengan memesan 42 unit Rafale dari Prancis yang dijadwalkan mulai tiba pada tahun 2026. Negara-negara lain di ASEAN juga tidak ketinggalan. Myanmar baru saja menerima Su-30 dari Rusia yang akan memperkuat kemampuan tempur udara mereka. Sementara itu, Vietnam kini tengah dalam proses negosiasi untuk mengakuisisi F-16 Viper dari Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Vietnam untuk mempertahankan keunggulan udara dalam menghadapi potensi konflik di Laut Cina Selatan. Thailand di sisi lain telah menandatangani kesepakatan dengan SAP untuk mendapatkan Gripen E yang akan memperkuat kemampuan udaranya dalam menghadapi ancaman regional. Filipina juga telah membuat keputusan strategis dengan memilih F-16 Viper dari Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari modernisasi militer Filipina yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara mereka. Dengan armada baru ini, Filipina berharap dapat meningkatkan kesiapan tempur dan mempertahankan wilayahnya di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Di tengah upaya negara-negara ASEAN untuk memperkuat militer mereka, tampaknya Malaysia masih tertinggal dalam hal akuisisi strategis pesawat tempur generasi 4,5. Malaysia meskipun memiliki perbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, masih mengandalkan Su-30 MKM dan FA-18D Legacy Hornet yang telah di-upgrade. Tetapi, meskipun sudah di-upgrade, ini merupakan pesawat generasi keempat. Malaysia juga sedang dalam proses pembelian pesawat bekas pakai FA-18 dari Qatar dan T-50 Fighting Eagle dari Korsel yang kini masih dalam status produksi. Keterlambatan dalam akuisisi pesawat tempur generasi 4,5 ini dapat menjadi titik lemah bagi Malaysia di tengah potensi ancaman yang sudah menggunakan pesawat tempur generasi siluman. Hal ini tentunya menimbulkan tekanan bagi Malaysia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Langkah negara-negara ASEAN dalam mengakuisisi pesawat tempur MRCA ini sejalan dengan upaya negara-negara di Asia Timur yang juga meningkatkan kemampuan militer mereka. Satu-satunya cara untuk membendung agresivitas Cina di Laut Cina Selatan adalah dengan memperkuat militer masing-masing negara secara serempak. Dengan akuisisi pesawat tempur yang signifikan, negara-negara ASEAN berharap dapat menciptakan keseimbangan kekuatan di kawasan dan menjaga stabilitas regional di tengah persaingan yang semakin ketat antara Cina, Amerika Serikat, dan blok baratnya. Nah, bagaimana menurut kalian?